Aduh. Iya, gitu. Aduh, piye? Aduh. Umat. Aduh. Piye iki aduh. Iya, aduh. Piye? Masya Allah, burung saya lepas. Burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya. Gimana saya nggak punya burung? Sebetulnya itu hanya kunci agar orang itu yang punya depresi itu sadar kalau itu penyakit berat. Artinya berat, bahaya kalau tidak segera diobati. Biar segera berobat. Seperti itu. Yani, mohon maaf, yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada yang memberikan komentar ya. Kemudian setelah itu kepada siapapun yang punya gejala-gejala depresi, jangan Anda biarkan. Gejala tidak enak makan, susah tidur, kemudian sampai derajat dengan orang tidak nyaman, kemudian seolah pengen pergi ke sana cari kesenangan, tidak, dan sebagainya. Nah, kalau memang ada gejala-gejala sama itu, jangan dibiarkan. Dan ini bisa saja karena memang ada sebagian ada mengatakan sebab-sebabnya adalah ya karena mungkin lingkungannya yang telah menjadikan dia tertekan, bisa jadi, atau keluarganya menjadikan dia tertekan, atau mungkin ada gen atau waris keluarganya semuanya ada yang kena depresi sehingga mau tidak mau, dan juga ada mungkin pengaruh sosial atau masyarakatnya karena mungkin keadaan ya mungkin zaman ini adalah penyakit yang itu bisa saja menjadi orang depresi. Terserah sebabnya bermacam-macam apapun, jika kita sudah mulai merasakan gejala pikiran tidak tenang, susah tidur, gelisah, dan itu kalau dibiarkan menjadi semakin membahayakan sampai dia itu sudah tidak peduli dengan sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Dia jalan di tempat yang membahayakan, tempat tinggi, sampai mungkin derajat mulai minum obat. Terus ini jangan sampai Anda lanjutkan. Saya kasih kunci, awas, di ujungnya sana adalah petaka. Kalau sudah mati bunuh diri, mengerikan itu. Nah ini maksudnya biar tahu kalau itu bukan main-main. Ini peringatan kepada yang mulai punya gejala, dan siapapun yang melihat orang punya gejala tersebut jangan dibiarkan, ayo ditolong. Memang betul ditolong, cuman menolong orang nggak akan mau ditolong kalau dikatakan bahaya. Nggak bisa, bahaya, ini sudah bahaya. Itu maksud kami. Pak, yang kena depresi semuanya, gejala-gejala depresi, jangan biarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Itu berkembangnya terus. Dan itu memang pada akhirnya bisa saja perlu kepada medis. Betul. Jadi siapapun sekarang punya gejala depresi atau mungkin sudah parah depresinya, segera berobat. Seperti hanya orang penyakit koreng, berobatlah. Anda datang konsultasi tentang psikologi kepada orang ngerti tentang psikologi, atau langsung pada psikiater yang bisa mencoba, kemudian sampai mungkin kalau perlu obat diberi obat. Jadi memang dalam pengobatannya adalah yang pertama adalah istilahnya, dalam istilah Arabnya adalah apa, ilaj ma'rifiyah. Hasilnya diajak duduk biasanya kalau seorang psikiater atau psikolog yang atau psikiater itu mesti memahami dulu tentang sebab-sebabnya, latar belakangnya, keluarganya, segala macam. Dia ada diskusi terus berkali-kali. Kadang di sini sudah cukup, nggak sampai derajat ilaj pakai dawa, pakai obat. Jadi jangan buru-buru pakai obat. Makanya memang ini perlu juga seorang psikiater, seorang dokter psikiater yang betul-betul dia ahli, bukan dikit-dikit main obat saja. Memang betul dia cakap dalam bertutur kata, punya kecerdasan dan menangkap permasalahan, kemudian dia juga mengerti solusi, kemudian dia bisa membawa orang. Ini memang seorang psikiater yang handal seperti itu, dan dia punya iman tentunya. Nah ini perlu orang semacam itu, dan kita perlu juga ahli-ahli yang seperti itu, perlu ahli semacam itu. Jadi kepada siapapun yang punya masalah psikologi, masalah-masalah macam itu, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Atau kalau belum ketemu psikiater, ada orang yang ngerti tentang psikologi deh, seorang pakar psikologi, Anda bertanya kepada mereka tentang ini. Kemudian jika setelah itu, kadang sudah selesai sampai di sini, kadang hanya perlu diajak ngobrol saja sehingga tertuntas karena belum terlalu parah. Kadang terlalu berat permasalahannya, harus dibantu karena ada sesuatu yang di otaknya itu yang sudah rusak ya, karena terlalu lama tertekan atau terlalu lama punya permasalahan, sehingga perlu dibantu dengan obat tersebut. Dan obat sendiri ini harus dokter, bukan semua orang ambil obat dengan dirinya sendiri, nggak bisa, harus melalui
melalui petunjuk dokter ahlinya tadi, dokter ahli yang sesungguhnya, ahli yang punya hati, ahli yang punya iman, ahli yang punya ilmu tadi. Gus Syamsuddin tukang rongsok mendadak sakti di YouTube dan bangun padepokan mewah. Aksi-aksinya di YouTube membuat banyak orang terpengaruh. Dia sering melakukan live pamer kesaktian. Gus Syamsuddin Jabab namanya sedang hangat diperbincangkan publik usai padepokan Nurzat sejati miliknya ditutup sementara atas desakan warga. Padepokan yang berlokasi di Rejowinangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur itu ditutup karena Gus Syamsuddin dinilai melakukan penipuan melalui metode pengobatan spiritualnya. Hingga akhirnya terjadi penggeredukan oleh warga dan mendapat kesepakatan untuk ditutup sementara pada Minggu 29 Juli 2022 setelah mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Ledoyo. Namun siapakah Gus Syamsuddin? Banyak orang yang belum tahu ternyata dulunya dia adalah tukang rongsok yang kemudian viral atas aksi-aksinya di YouTube hingga membangun padepokan mewah. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini profil Gus Syamsuddin Jabab. Gus Syamsuddin adalah pria kelahiran 1989 dari desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang telah dikaruniai satu anak dari pernikahannya dengan Yuni Lida. Gus Syamsuddin dikenal sebagai guru agama sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Pria ini banyak mendapatkan ilmu kala menempuh pendidikan di pondok pesantren, salah satunya ilmu khas merawat sesama, yaitu merawat orang yang berkebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Gus Syamsuddin pernah menjadi tukang rongsok. Sebelum setendar sekarang, Gus Syamsuddin pernah mencari nafkah dengan menjadi tukang rongsok. Di masa inilah sang Gus mendapat permintaan dari banyak orang untuk didoakan. Dia sendiri mengaku awalnya tidak ada niatan untuk membuat channel YouTube. Lambat laun pria ini mempunyai banyak pengikut dan mendirikan padepokan Nurzat sejati di mana ia melayani pengobatan alternatif untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian dia membuat channel YouTube yang ia kelola yakni Padepokan Nurzat Sejati yang kerap mengunggah video tentang ilmu supranatural yang ia kuasai. Salah satu yang disebut sebagai ilmu pemungkasnya adalah ilmu kulhugeni. Gus Syamsuddin kerap muncul dengan sorban berserta jenggot panjang yang menjadi penampilannya atau ikoniknya, hingga eksistensinya memuncak karena terlibat keseteruan dengan pesulap merah. Keduanya berseteru baik di media sosial maupun